setelah dibongkar gini untuk cara pengetupan. Jadi untuk pengeleman teman-teman harus rata. Masalah di sini nanti kalau bocor itu ada oli yang netes. Masalahnya di jalur ini, di bagian head ini ada jalur oli, yaitu untuk pendingin. Jangan lupa untuk bos-bosnya yang dua itu, terus bagian karet tensioner untuk bagian timing atau kampret. Setelah itu teman-teman bisa pasang untuk bagian kop ini atau silinder head ini. Jadi untuk pemasangan teman-teman itu harus hati-hati biar pak itu enggak geser. Terus di bagian sini nanti ada baut bodi yang terhubung ke silinder head ini. Jadi nanti di sini ada baut bodi, baut 12-an. Teman-teman itu jangan sampai lupa dipasang kembali biar nanti enggak ada getaran atau enggak akan geser untuk bagian silinder head. Kalau serasa sudah pas, ini teman-teman bisa ratin nanti untuk baut-bautnya, yaitu baut 4 untuk baut 12-an yang di dalam. Terus untuk yang bagian luar ini juga ada baut, yaitu baut 3 atau baut 10-an. Nanti teman-teman juga ratin untuk baut-bautnya. Jadi untuk baut untuk di motor Satria F ini atau Satria Evo ini banyak sekali bro. Jadi di bagian luar aja ini ada baut 10-an 3. Jadi di sini ada baut, teman-teman pasang dahulu tapi jangan erat-erat, jadi yang sedang aja biar nanti saat memasang di bagian timing atau noken as nanti nggak akan geser. Ini teman-teman ratin untuk baut 10-an ini atau mur. Jadi di sini jangan kencang-kencang dulu bro, jadi biar nggak geser aja untuk bagian paknya. Setelah itu untuk timing ini teman-teman tarik, jangan sampai masuk ke dalam, nanti susah untuk mengambilnya. Terus untuk karet stasioner ini teman-teman pasang. Untuk karet stasioner ini panjang sekali nih, jadi teman-teman harus posisikan di yang pas ya, jangan sampai geser. Jadi di bagian noken untuk Satria Evo ini ada 2 noken atau noken asnya ada 2. Jadi antara depan sama belakang untuk bagian noken ini beda. Terus untuk cara pengetop, cara titik top itu beda-beda juga bro. Jadi di sini ada kode in. Kalau di sini ada kode in, ini posisi di bagian BBM atau bagian atas. Nah, bagian atas ini bagian in atau bagian masuknya ruang bakar. Terus yang satunya bagian exit atau EN, kadang kodenya juga E gitu aja, tapi di sini kode EN. Ini bagian exit atau bagian ruang buang, gas buang. Jadi untuk yang gas buang yang exit nih. Jadi sama yang in ini bedanya di sini bro. Jadi untuk yang in tadi nggak ada ini dekompresi ini di ruang bakar, ini ada dekompresi untuk Satria F ini untuk memperingan stuttering call. Jadi perbedaannya di bagian dekompresi. Terus teman-teman pasang untuk rantai ketengnya atau timing
Jadi untuk pemasangan yang lebih awal atau lebih dulu itu bagian knalpot ada bagian gas buang. Jadi untuk yang in nanti mengikuti bro. Jadi di sini saya menjelaskan untuk titik top yang dari noken aja. Masa di bagian titik top ini macam-macam bro. Untuk teman-teman itu cara posisi topnya. Jadi untuk bagian noken ini yang ada tonjolannya ini usahakan di posisi depan untuk yang bagian gas buang ini. Jadi teman-teman bisa geser satu gigi itu untuk memastikan untuk posisi top yang pas untuk gas buang ini. Jadi posisi tonjolan ini di depan, terus bagian in ini tonjolan menghadap ke belakang atau ke atas. Jadi untuk titik top di sini teman-teman ada yang menggunakan angka, ada yang menggunakan panah. Tapi di sini saya nanti akan menjelaskan di titik top yang lain. Masalahnya untuk angka nanti di video saya ini mungkin kurang jelas. Nanti teman-teman juga bingung, susah memahami. Jadi saya kasih tahu atau tutorial titik top yang lebih jelas teman-teman biar cepat paham. Jadi ada yang memakai angka, ada yang memakai hitung mata rantai, itu juga ada. Tapi di sini saya kasih tahu rahasia saya cara posisikan titik top di Satriafu ini. Jadi ada yang menggunakan angka ini. Jadi di sini juga ada angka sama panah. Nah, ini posisi angka. Kalau ini ada panah, ini posisi di depan. Terus ini juga ada angka, ini posisi ke atas. Terus ini usahakan posisi kayak gini di depan sejajar kayak gini, sejajar sama bagian bloknya ini. Ini rahasianya. Usahakan posisi di sini menghadap ke depan, terus bagian in ini menghadap ke belakang. Jadi harus sejajar sama dudukan baut itu. Ini lebih mudah bro titik top yang ini. Jadi teman-teman nggak usah bingung-bingung pakai kode panah atau kode angka. Jadi ini saya kasih tahu dari kode itu, kode garis itu aja. Teman-teman itu mudah dan paham. Lebih mudah lah intinya. Terus ada yang menghitung menggunakan gigi atau mata rantai ini. Jadi kalau posisi tadi sudah pas, ini teman-teman coba hitung kayak gini, nanti juga akan ketemu sama bro. Jadi di ujung panah ini teman-teman hitung, ini mata rantai ini jumlahnya 16. Nanti juga akan ketemu di bagian panah yang bagian ini nih, bagian yang menghadap ke atas ini. Jadi teman-teman bisa hitung ini 16 mata rantai dari panah yang atas ini. Nanti ketemunya juga sama yang top yang tadi bro. Nah, ini teman-teman hitung dari panah ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ini sampai 16. Ini juga ketemu di panah yang bagian in. Jadi sama aja bro. Jadi kalau susah-susah itu teman-teman cari top yang saya kasih tahu yang awal tadi. Jadi di bagian noken ini garis tadi. Jadi nanti coba teman-teman hitung di mata rantai, nanti juga akan ketemu sama hasilnya. Nah, ini harus sejajar. Terus bagian depan ini juga harus sejajar. Nah, ini sejajar sama dudukan baut ini. Jadi nanti ketemunya dengan cara menghitung rantai atau dengan angka itu sama aja bro hasilnya. Jadi teman-teman tinggal pilih untuk menemukan titik top di Satriafu ini. Terus untuk ini penahan noken ini juga ada kodenya in sama E.
atau exit atau EN kodenya. Ini antara depan sama belakang ini juga beda. Jadi untuk yang in ini bagian belakang. Jadi bagian yang ini tuh bagian ruang masuk BBM. Ini yang in sama yang E itu beda. Ini yang EN atau exit ini bagian knalpot, jadi gas buang. Untuk gas buang itu E. Terus yang in atau I ini bagian karburator atau bagian bahan bakar yang masuk ke silinder head. Jadi intinya yang E ini knalpot, yang I itu karburator, gitu aja bro enaknya. Terus bagian penutup noken ini juga beda antara depan sama belakang, antara in atau yang antara E. Jadi ini juga ada kodenya. Jadi kalau terbalik nanti nggak bisa dipasang bro. Jadi untuk yang EN, kodenya EN ya, itu bagian knalpot. Jadi untuk Satria F ini banyak kode bro, semua itu dikasih kode, itu biar mudah pengerjaannya dan cepat. Ini yang ini bagian belakang. Jadi dipasang bolak-balik juga nggak bisa bro, harus pas. Jadi nanti kalau balik mungkin teman-teman bisa oper kalau lupa kodenya. Setelah terpasang kayak gini, itu teman-teman bisa ratin untuk baut-bautnya. Jadi untuk baut di sini bautnya itu banyak sekali, jadi teman-teman harus teliti nanti untuk pengeratan. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal satu baut pun, nanti akan berakibat fatal. Jadi untuk baut-baut ini banyak, ini menggunakan baut 10-an. Setelah itu teman bisa pasang untuk bagian setelan kampret atau setelan timing ini yang dari kiri, biar nanti untuk rantai itu enggak los. Terus teman-teman bisa pasang untuk busi. Setelah busi dipasang, nanti teman-teman bisa juga untuk tes kompresi. Jadi kalau teman-teman nggak punya alat untuk cek tekanan, teman-teman pasang aja untuk busi ini. Setelah busi dipasang, teman-teman bisa engkol. Jadi kalau titik engkol itu ada tenaga, itu berarti kompresi sudah pas. Untuk titik top juga sudah pas. Jadi untuk mengetahui atau pengecekan gitu aja bro, cara manual. Jadi nggak usah memakai alat, itu tetap bisa, yaitu teman-teman bisa pasang untuk busi. Jadi kalau ada tekanan di engkol itu berat, berarti kompresi udah pas, gitu aja bro. Oke bro, itulah penjelasan dari saya tentang cara pasang bagian head atau titik top di Satria Fu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dari edukasi saya mungkin bisa membantu teman-teman yang masih pemula atau masih bingung. Oke bro, sekian dulu. Matur suwun bro.